Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekaligus mohon berkenan Ibu untuk dapat membuka acara pada hari ini secara resmi. Yang terhormat Ibu Dr. Lestari Murdijat SS MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati yang berada di ruangan ini dan juga seluruh hadirin yang bergabung melalui luring. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Arsip Nasional Indonesia yang pada hari ini telah menginisiasi sebuah diskusi secara terbuka untuk menyampaikan kepada publik bagaimana sebetulnya Indonesia memiliki perempuan-perempuan luar biasa, karena ini secara khusus Pak bicara mengenai bagaimana Dharma Samudra dikaitkan dengan perjuangan perempuan di negara poros maritim dunia. Bapak Imam Gunarto, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang saya hormati, hadir di sini juga Pak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas RI, hadir Bapak-Bapak juga, Bapak bersama seluruh jajaran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ibu Bapak yang saya hormati, dan Bapak Kepala Arsipnas sebelumnya juga. Hadir juga bersama kita tadi dari Pelindo yang secara khusus membantu terselenggaranya acara ini ya Pak Imam, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, tapi siap mengawal Arsipnas untuk mewujudkan bagaimana dokumentasi tentang poros maritim dan khususnya tidak hanya sekedar perjuangan perempuan saja, tetapi bagaimana Indonesia mengambil peran di dalam dunia kemaritiman bisa terwujud. Yang saya hormati seluruh narasumber, pembicara yang hadir, di sini ada sahabat saya Mbak Koni Rahakundini Bakri yang kalau bicara di televisi menggelegar dan mengerikan, Bapak Profesor Susanto Sudi, Ibu Profesor Endang Susilowati, Pak Muklis Paini, dan yang sudah hadir di sini, Mas Asep, Presiden Asep sedunia, juga Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya hari ini sebelum kita memulai diskusi ini. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Syarif Bando. Saya kecil itu diajari nyanyi nenek moyangku orang pelaut. Gemar mengarung luas samudra, menantang ombak dan badai. Yang sebetulnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. 70% Republik Indonesia terdiri dari lautan. Hanya 30% daratan. Tetapi pertanyaan yang seharusnya, kalau orang Jawa bilang ngulik Pak Imam, kita di mana kita sekarang, bagaimana kita memperlakukan laut kita, bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tetapi bagaimana kemudian kita melihat laut sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kepentingan nasional dalam hari ini. Kalau kita berbicara secara strategis, lebih luas lagi, bagaimana kemudian laut sesungguhnya harus menjadi pagar pengaman kedaulatan kita. Ini menjadi pertanyaan yang sesungguhnya muncul belakangan ini. Laut yang kita miliki, yang seharusnya bisa dikembangkan menjadi, kalau istilahnya Mbak Koni adalah pagar pengaman, justru menjadi titik lemah bagi bangsa kita. Catatan-catatan, laporan-laporan menunjukkan laut bukan hanya menjadi tempat, bagaimana penyelundupan besar-besaran yang kemudian akhirnya mengganggu roda ekonomi kita, tetapi laut juga menjadi tempat masuknya anasir-anasir yang kemudian mengganggu bahkan ideologi kita.
Saya mendapatkan laporan ini Bapak, di beberapa titik-titik lemah di mana kita tidak memperhatikan, tidak atau kurang memberikan perhatian, masuk kelompok-kelompok yang kemudian menyebarkan pikiran-pikiran yang pada akhirnya mengganggu ideologi kita justru melalui laut. Mbak Koni ada datanya dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kembali lagi kepada topik hari ini, bagaimana kemudian para pejuang perempuan di negara poros maritim dunia. Sebelumnya saya juga ingin mengutip, ada sebuah lagu Rule Britain, Rule the Waves. Saya dengar berkali-kali, ada beberapa stansa kalau tidak salah, tetapi selalu ada kalimat Rule Britain, Rule the Waves. Padahal Inggris lautnya nggak seperti kita. Tapi dari zaman dulu mereka sangat percaya menguasai lautan, berarti mereka menguasai dunia. Saya rasa ini yang harus menjadi pengingat bagi kita semua. Mengembalikan Indonesia sebagai poros kekuatan maritim, saya rasa bukan hanya keinginan kita, tetapi sudah menjadi keharusan dan menjadi sebuah urgensi. Apalagi jauh sebelum peradaban modern dikenal, moda transportasi laut dikenal sangat populer, baik sebagai jalur perdagangan, bagian dari ekspedisi dunia, termasuk jalur tadi, kedaulatan, menaklukkan sebuah bangsa melalui laut. Beberapa catatan-catatan sejarah juga menunjukkan bahwa jalur perdagangan maritim Nusantara sudah menunjukkan hubungan dengan berbagai macam peradaban dan dunia sejak pada awal-awal Masehi. Pelaut Nusantara juga sudah dikenal mempunyai kemampuan berlayar sampai dengan ke berbagai wilayah di dunia. Hubungan antar bangsa itu sendiri juga memungkinkan karena pada periode tersebut terjadi pertemuan budaya yang kemudian menciptakan asimilasi dan akulturasi seperti bagaimana yang kita lihat pada hari ini. Nah, berdasarkan perspektif inilah potensi kita yang memiliki garis pantai lebih dari, kalau tidak salah ya Bapak, 80.000 kilometer lebih ya. Panjang garis pantai ini tentu menempatkan kita pada posisi kedua sebagai sebuah negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ya, setelah Kanada. Kembali kepada pemikiran bagaimana kemudian pantai, laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai pengaman kita, tetapi juga di situ adalah titik kunci bagaimana kita mempertahankan kedaulatan, saya kira menjadi sangat relevan. Kalau kita kemudian berbicara pejuang perempuan, rekam jejak sejarah pahlawan perempuan di bidang maritim sesungguhnya bisa ditelusuri dan beberapa di antaranya sudah mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan karena perjuangannya. Indonesia mengangkat Laksamana Malahayati, kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Imam, ada Pak Syarif juga menyampaikan beberapa pahlawan sebelumnya, bagaimana tokoh-tokoh seperti Christina Tiahahu dan beberapa tokoh perempuan lain. Ada satu tokoh yang saat ini dalam memori kolektif masyarakat lokal dikenal sebagai seorang pejuang, yaitu Ratu Kalinyamat. Nanti menunggu Pak Muklis mungkin menunggu saat yang tepat bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, lagi-lagi ini saya jadi mengadu di forum ini. Kekurangan data primer menjadi salah satu alasannya. Dan kenapa kita sampai kemudian kekurangan data primer? Saya kira kembali lagi kepada bagaimana kemudian kita bisa memperlakukan dan memiliki arsip yang lengkap yang sesungguhnya menjadi tantangan kita. Izinkan saya di sini menggunakan waktu sedikit untuk menyampaikan mengenai peran Ratu Kalinyamat dalam konteks bagaimana perempuan yang berasal dari khususnya lebih dikenal di wilayah Jawa, Jawa Tengah, di sini Jepara, dan oleh masyarakat setempat dianggap sebagai pahlawan, tetapi oleh masyarakat di wilayah yang lain justru dikenal dalam
sebuah cerita yang berbeda dan lebih ditonjolkan dalam mitos erotismenya, tetapi melupakan sebetulnya apa yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu, karena memang rekam jejak beliau secara kearsipan nyaris tidak ada. Saya kebetulan adalah legislator yang berasal dari daerah Jepara dan terpanggil, bahkan sebelum saya menjadi seorang legislator, jadi dari tahun 2010, kebetulan saya berkawan dengan sangat baik dengan almarhum Wakil Bupati pada saat itu yang membantu meminta kami, karena saya dari media group Pak, saya sendiri latar belakangnya pernah sekolah, jadi kalau ijazahnya tuh arkeolog, tapi jangan disamakan dengan Mbak Tinia, karena saya stempel di ijazah saja. Dan karena memang saya memiliki perhatian, kemudian dari 2010-2011 saya secara sebagai pribadi dan akhirnya bersama kawan-kawan termasuk Bu Koni yang memberikan perhatian, mencoba untuk menelusuri. Kami kesulitan Pak Muklis, betul-betul kesulitan menemukan yang kalau dari sisi ilmiah namanya adalah data primer. Kami sempat frustrasi. Dan alhamdulillah memang ya Allah memang sayang Pak Irwan yang menjadi salah satu tim punya murid yang ada di Portugal dan bisa membantu menemukan, sehingga kemudian mengkontakkan kami dengan salah sebuah universitas, termasuk beberapa sumber yang gereja-gereja tua yang ternyata masih memiliki beberapa catatan sejarah. Namun tentu dari sisi akademis ada beberapa catatan masih ada beberapa hal yang barangkali masih menjadi catatan dari para peneliti ya yang memiliki legitimasi untuk memberikan gelar ini untuk lebih diperkuat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi ini karena masalah arsip. Saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana Ratu Kalinyamat kemudian nanti di dalam diskusi Mbak Koni bisa kemudian lebih mengelaborasi dan menyampaikan. Tapi yang ingin saya soroti dalam kesempatan kali ini adalah kembali lagi bagaimana kemudian kelemahan kita dalam pengarsipan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa kemudian menyelamatkan banyak hal. Antara lain juga menyelamatkan catatan-catatan penting yang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan saya rasa langkah yang sudah diambil oleh Arsipnas, dan tentu Kepala dengan Perpustakaan Pak dan dengan kawan-kawan yang lain adalah sebuah langkah mulia yang harus dilanjutkan. Saya juga ingin mengetuk seluruh pihak di sini karena tidak bisa kita hindarkan. Salah satu kelemahan yang mendasar dalam pengarsipan juga berada di jajaran yang lebih luas. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah daerah yang sesungguhnya memiliki kesempatan langsung dan memiliki akses langsung. Permasalahan dan polisi anggaran. Saya rasa ini juga menjadi salah satu catatan yang harus kita kedepankan. Saya sebagai mitra dari Komisi 10 memahami sekali Pak untuk perpustakaan dan juga nanti tentu kita juga harus menyuarakan karena diperlukan political will dari pemerintah. Izinkan saya di sini berbicara sebagai legislator untuk kemudian di dalam politik anggaran memberikan tempat dan ruang bagaimana kearsipan menjadi salah satu hal yang harus diutamakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Namun sejarah baru dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran apabila dilandasi oleh data-data, bukti, catatan dan benda yang memang tercatat dan dapat diakui dan secara akademis dapat dibuktikan. Banyak kebesaran di negara kita yang berdasarkan mitos belaka. Dan pada satu titik, mitos tersebut akan sangat mudah dipatahkan sebagaimana yang terjadi dengan Ratu Kalinyamat apabila kita memiliki data-data dan arsip yang lengkap untuk itu.
Ratu Kalinyamat yang selama ini dikenal dengan tanda kutip, ngapunten ini, saya secara terbuka menyampaikan ketika saya meminta bantuan kawan-kawan Metro TV, karena kebetulan saya besar di media group, untuk membuat sebuah dokumentasi. Mereka, ini Pak Sarif ngomongnya begini, Ibu nggak salah. Itu kan Ratu, katanya. Oh, Ibu, ya Kalinyamat itu kan, katanya. Menyebut saja nggak tega, katanya. Lebih menyedihkan lagi. Di pesisir pantai utara Pulau Jawa, puluhan tahun bahkan saya baru tahu dari kawan-kawan ketoprak Balekambang ada lakon. Ngapunten sekali lagi, judulnya Kalinyamat Lonte. Teman-teman yang dari Jawa paham arti itu. Sedihnya kayak apa? Sedih sekali kami mendengarnya. Seorang tokoh yang luar biasa, begitu berani dan sesungguhnya bahkan sudah mampu meletakkan dasar-dasar dan memahami betul bagaimana perlunya menguasai lautan untuk menjaga negaranya, untuk menjaga kebesaran negaranya. Kemudian hanya diasosiasikan sebagai seorang tokoh erotis oleh kelompok lain dan hanya dianggap besar oleh memori, karena memori kolektif di tempatnya terjadi karena ketiadaan arsip. Inilah yang kemudian menggerakkan saya, kami semua yang tergabung di dalam Yayasan Dharma Bakti Lestari untuk bersama-sama dengan para tim peneliti secara sungguh-sungguh secara 5 tahun Pak mencoba menelusuri arsip-arsip yang tercecer yang memberikan catatan dan dapat membuktikan kebesaran beliau, pikiran-pikiran beliau yang nanti tentu di dalam diskusi bisa dielaborasi oleh para ahli dan khususnya Mbak Koni secara lebih jauh. Namun sayangnya bahkan secara akademis data yang berhasil didapatkan pun masih tetap dianggap belum memenuhi persyaratan sehingga ada beberapa catatan yang harus dilengkapi lagi oleh tim peneliti dan mudah-mudahan nanti di 2023 Ratu Kalinyamat layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa arsip di sini memiliki peran yang luar biasa dan sejarah kita mencatat banyak sekali peran-peran signifikan para perempuan yang menggagas berbagai macam perubahan pada zamannya. Kegigihan setiap perempuan dalam mempertahankan wilayah laut, bahkan sampai hari ini, kalau tadi Pak Sarif menyampaikan bukan dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi bagaimana perempuan itu menjalankan perannya sebagai perempuan yang harus memberikan kehidupan kepada keluarganya adalah bagian dari perjuangan, sebetulnya sebuah bukti bahwa hegemoni laut merupakan sektor vital bagi tumbuh kembangnya sebuah kelompok masyarakat. Dan sebagai poros maritim dunia, rekam jejak para pahlawan dan tokoh sejarah baik yang ada saat ini dan pada periode sebelumnya juga patut menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk menata kembali posisi laut sebagai wilayah strategis pertumbuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan bahwa kembali lagi ke Ratu Kalinyamat, bagaimana dia melihat laut, maritim sebagai bagian yang harus mendapatkan perhatian. Dia membangun kerajaannya. Beberapa catatan-catatan ini Pak Muklis, catatan-catatan sejarah yang saya kutip dari hasil tim ahli, dimulai dengan membangun dan memulihkan kembali perdagangan Jepara melalui konsolidasi ekonomi dengan memperkuat pelabuhannya, membangun galangan kapal, membangun industri perkapalan, dan pada akhirnya mampu membangun kekuatan angkatan laut yang cukup besar. Catatan-catatan sejarah yang saat ini barangkali kalau boleh saya mengutip sebagai bagian dari catatan yang menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat memang layak disebut sebagai pejuang yang
memiliki gagasan poros maritim adalah bahwa kemampuan dia melakukan konsolidasi antara beberapa kerajaan yang ada pada saat itu untuk bersama-sama membangun kekuatan laut dan kemudian menyerang Malaka. Sebagai seorang penguasa pada waktu itu yang kebetulan perempuan, Kalinyamat sudah memiliki pemahaman bahwa laut harus dikuasai kalau kita mau mempertahankan diri, dan kemudian memang terbukti pada zaman itu Portugis tidak berhasil masuk. Setelah berikutnya ya Mbak Konia baru kemudian Portugis masuk. Catatan lain yang mungkin ini juga masih mendapatkan bantahan dari beberapa ahli yang tidak terlalu setuju. Sejarawan Rickles dalam A History of Modern Indonesia di situ secara jelas menyebutkan bahwa pengaruh besar Jepara abad 16 ketika dipimpin oleh Ratu Kalinyamat sebagai satu-satunya pemimpin perempuan yang mampu melawan kolonial, memperkuat armada laut dan memiliki kemampuan diplomasi. Sekali lagi di sini bagaimana kemampuan beliau memahami yang namanya menguasai poros maritim dunia atau menguasai poros maritim menjadi sebuah keniscayaan. Saat ini perempuan hanya mewakili 1,2% dari tenaga kerja pelaut global. Ini catatan terakhir, Pak. Sesuai dengan laporan tenaga kerja pelaut ya dari BIMCO ICS 2021. Dan sesungguhnya 1,2% ini sudah mengalami peningkatan dibanding beberapa dekade sebelumnya. Oleh karena itu tentunya bagaimana agenda SDGs nomor 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, termasuk di dalamnya kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan seluas-luasnya untuk aktif dan mengambil peran di sektor kelautan, saya kira juga menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi rekam jejak sejarah menunjukkan kita sudah punya catatan-catatan perempuan hebat yang menguasai dunia kelautan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pekerjaan rumah kita tentu masih banyak. Bukan hanya di bidang bagaimana kita kemudian membangun kekuatan poros maritim, dan dalam konteks hari ini yang terutama adalah bagaimana kita mampu kemudian memiliki sebuah bank data, sebuah museum, sebuah arsip nasional yang lengkap, yang berhubungan dengan keberadaan kita sebagai bangsa maritim. Catatan-catatan sejarah yang tidak hanya menjadi memori kolektif atau dituturkan dari generasi ke generasi, saya kira sudah tidak bisa ditunda lagi. Dan ini harus menjadi gerakan bersama, gerakan politik, melewati semua sekat-sekat organisasi, sekat-sekat partai politik, sekat-sekat perbedaan yang ada, dan ini harus menjadi sebuah cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan membangun kembali kearsipan kita, dengan menata kembali bagaimana kemudian museum-museum kita bisa lebih berbicara tanda kutip, dan bagaimana kemudian menjadikan memori kolektif sebagai salah satu jalan untuk melestarikan dan menjaga pikiran-pikiran besar, tokoh-tokoh besar yang mungkin pernah ada, menjadi satu hal yang harus kita lakukan bersama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mencurahkan tenaganya dan dedikasinya untuk menyelamatkan arsip Indonesia, karena arsip Indonesia adalah bagian dari bagaimana kita kembali menegakkan kebesaran bangsa kita. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus sebelumnya izinkanlah saya sebelum menutup acara ini untuk membuka seminar nasional Dharma Samudra Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia. Dengan ini acara seminar
dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi.